Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar katsira, walhamdulillahi katsira. Subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu wa la syarika lahu wa azza lahu wa jalla al-ahzab wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Alhamdulillah. الحمد لله الذي جعل الأعياد موسم الخيرات وجعل لنا ما في الأرض جميعا للعبادة وزل الحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الله البينات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين المجتهدين لنصرة الدين وإزالة المنكرات. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات رحمكم الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم الجنة. Al-ayat surat Al-A'raf 27. Kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Wahai Adam, la yaftinannakum, jangan sampai kalian tertipu oleh setan. Selama 1 bulan kita menjalankan puasa, jangan sampai disia-siakan oleh setan. Kama akhraja abawaykumul jannah, sebagaimana setan berhasil untuk mengeluarkan bapak kita dan ibu kita, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa, dari surga ke dunia yang fani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk itu, marilah kita istiqomahkan dari perjalanan puasa selama 1 bulan, dan kita betul-betul menjadi orang la'allakum tattaqun. Untuk itu kita hendaknya kita istiqomahkan, kita tetapkan untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalimat takbir, tasbih yang di situ diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum. Allah memerintahkan kalau kita sudah habis bulan puasa, menjalankan Ramadan selama 1 bulan penuh dengan terawihnya, kita jalankan, marilah kita ingat bahwa Allah adalah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ma'asyiral muslimin, ucapan keyakinan, ucapan kesadaran, simbol dari pendirian hidup yang memancarkan nur ilahi, yaitu Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di pagi yang cerah ini, fajar 1 Syawal mengisyaratkan bahwa kita semua ini telah berada di suatu hari yang sangat berbahagia, di mana setiap insan mukmin di seluruh dunia bangkit serta bersama-sama menyuarakan dan mengumandangkan suara nyaman dan sakti berupa takbir dan tasbih. Maka dengan serta merta kita kibarkan bagi-bagi kemenangan dan bendera kejayaan Allahu Akbar dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selain dari Dia adalah kecil, selain dari Allah kecil, manusia alam maha raya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikirakan dan dari kekuasaannya bernaung di bawah penelitian dan muraqabahnya. Kekuasaan para penguasa adalah sangat kecil dibandingkan dari kekuasaan Allah Jalla Jalaluhu, Allah Jalaluhu, Allah Jalaluhu. Sekali kalau yang lepas dari kesatuannya, sepetumpukannya telah habis masa pekannya, kemudian air yang jatuh ke bumi kena hembusan angin, selalu bisikan semut hitam kepada kawan-kawannya di malam yang gelap gulita, tidak terlepas dari pengawasan Allah Rabbul Alamin. Dia mengetahui akan segala keamanan yang tersembunyi di balik lapisan hati dan jantung seorang manusia yang seperti kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seiring dan segala ibadah puasa Ramadan yang mengandung di dalamnya beberapa rahmat, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus pembebasan dari api neraka. Dua-dua kita pun dikabulkan oleh Allah. Ini telah meninggalkan kita ada beberapa hukum syariat yang terkandung di dalamnya, antara lain yang harus kita amalkan setiap hari, yaitu baca Al-Quran, zikir kepada Allah, sholat malam, dan amalan yang baik yang ada di dalam puasa. Dan kita istiqomahkan, insya Allah kita akan pada tamutunna illa wa antum muslimun. Puasa Ramadan adalah merupakan satu junnah, as-sawmu junnatun, dari tameng dari segala bentuk manusia, bentuk masuknya penyakit hati yang senantiasa mengajak kepada manusia bagaimana bentuknya jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, seperti sifat-sifat sombong, angkuh dan sebagainya. Puasa Ramadan diambil dari kata Ramadan. Ramadan itu adalah sombong. Ramadan adalah membakar, yakni membakar dari segala macam-macam sifat yang tercela yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi yang berbunyi yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam bin Imran pada waktu itu. Apa yang dikatakan pada waktu itu di dalam hadis qudsi, yaitu inna ummahatil khotoya thalathun, sesungguhnya sumber dari kejelekan manusia yang ada di dunia ini ada 3. Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa pada waktu itu. Apa itu diantaranya? 1 adalah sifat sombong, angkuh, merasa dirinya lebih tinggi, merasa lebih kaya, merasa lebih pangkat dan seterusnya. Apa itu al-kibir? Di dalam kitab diterangkan dari Bahrul Haq, Qawwatun Nas, Ayrabul Haq, Wahyu. Sifat sombong adalah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ihtibarul Nas adalah ingin orang
melihat orang lain adalah lebih rendah daripadanya. Allah Ta'ala kalla, jangan demikian manusia. Innal insana layatgha, sesungguhnya adalah manusia adalah berlebihan, cinta berlebihan. Innal insana layatgha, sesungguhnya manusia adalah sombong, berlebihan, sampai berani menerapkan hak orang lain. Inilah yang dikatakan layatgha. Untuk itu kita tahu dengan kesombongan iblis, sifat takabur adalah sumbernya dari iblis. Mengapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala orang mana'aka an la tasjuda illa ma. Wahai iblis, mengapa kamu tidak mengikuti apa yang aku perintahkan kepadamu? Tapi iblis dengan kesombongannya mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberatkan diri untuk mengucapkan dengan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Untuk apa aku menyembah kepada Adam sedangkan aku min nari wa khalaqtahu min tin. Nabi Adam terdiri dari tanah, aku adalah terdiri dari api. Dengan kecerdasan Allah Subhanahu wa Ta'ala diredamkan iblis fakut minha fa'inna qawmin. Hai iblis, dengan kesombonganmu dan sekarang disuruh selama 800 tahun iblis di atas langit berkumpul dengan para malaikat dengan kesombongannya pada untuk anak untuk mengaku dirinya lebih baik dari orang lain, maka Allah tidak segan-segan fakut, keluarlah iblis kamu minha dari surga, fa'inna rajim, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cerdas daripada iblis. Wa inna alaika lanati ila yaumil. Kalau begitu kamu mendapatkan murkaku sampai hari kiamat. Untuk itulah mantakabbaro faqad qadara. Barang siapa yang sombong dengan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa dirinya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rahasia yang ada di dalam puasa selama Ramadan. Dan yang kita sifat-sifat yang seperti ini jangan sampai tersentuh di dalam hati kita masing-masing. Yang kedua adalah daripada peringatan Allah kepada Nabi Musa, yaitu sifat hasud. Sifat kedua ini adalah sifat hasud. Hasud ini adalah hal yang tidak ada bandingannya dalam kejelekan hati. Untuk itu hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, laisa fi fisali syarri a'dalu min al-hasad. Kebaikan keburukan hati manusia tidak ada bandingnya, tidak bisa membanding dengan keburukan sifat hasud. Sifat hasud adalah sifat yang paling buruk menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fisali syarri a'dalu min al-hasad. Tingkatan menjadikan manusia sifat hasud ini adalah tidak ada bandingannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum, takutlah kalian kepada sifat-sifat hasud. Jangan sampai kita punya hasud. Apa hasud itu? Hasud itu adalah kata sekarang adalah SMS, senang. Melihat saudaranya adalah susah. Susah juga kalau melihat temannya senang. Ini tidak ada yang berhasud terjawabnya. Fa innal hasanata tuhbitul hasanah. Fa innal hasanata satamani hasud ikut tuhbitul hasanah, bisa berbagusan. Bagaimana bermanusia ibadahnya tinggi, wiridannya tidak pernah lupa sama sekali. Kalau sifatnya sifat hasud, kata guna al-hatab, seperti digambarkan oleh Rasulullah, sebagaimana api melalap kayu bakar. Inilah jangan sampai kita punya sifat hasud. Sifat hasud ini berarti kita tidak menerima apa yang diberikan dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dikasih ini, kasih itu, kasih itu Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Manusia tidak apa-apa.
Jadi semuanya hanya kita bisa berbicara atau melihat. Yang terakhir nomor 3, wal harasatu ala dunya, orang yang berlebihan cinta kepada harta. Waktu di bulan malam berjamaah diterangkan dalam Quran, manusia adalah paling luar biasa cintanya kepada manusia. Menyangka bahwa dunia ini adalah bisa mengenalkan dirinya di dunia. Tidak. Tidak ada sabu annamalahu akhlala. Jangan dikira bahwa harta yang kita miliki itu titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa harta yang ada pada kamu ini adalah mengkalkan kamu hidup di dunia. Berapa tahun kita hidup? Paling ada yang 60 tahun sudah out dari udara, 70 tahun sudah out dari udara. Tapi kalau harta kita tidak kita berikan, kemana kita tasawufkan itu harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tadi ingatkan kalla. Jangan begitu wahai manusia. Kamu cinta harta boleh, tapi jangan bukan jamaah. Jangan berlebihan. Kenapa demikian? Lain badaluna fil khutmah. Ingat harta-harta yang kamu anggap, kamu pertuhankan itu akan nanti kamu limpahkan ke Allah. Tahulah kalian apa khutmah? Dijawab oleh Al-Quran. Wa ma adraka mal khutmah? Narul muqaddatul ladzi khalaqal ardh. Yaitu adalah siksaan Allah, api neraka al-muqaddat yang dinyalakan, alladzi tadlu ala nafsiha, yang membakar sampai ke lubuk hati. Harta yang kita tidak pandai menasabkannya, maka akan melontarkan kita ke neraka jahanam. Dan sekaligus pada waktu itu daya kita pasti mengeluh getun. Allahu Akbar. Ma'azurah muslimin rahmatullah. Puasa Ramadan adalah mempunyai hikmah yang besar, mendidik kita bersifat ruhama bainahu, yaitu belas kasihan dan toleransi terhadap sesamanya, terutama kepada fakir miskin, anak yatim. Pada hari raya Idul Fitri ini kita rasakan kenikmatan hidup beragama bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saksikan sebagai besar anak-anak kecil kita bersebagian melonjak dan kemari kenabilan dan sebagainya dengan bangga dan riang. Dipakainya baju baru pemberian itu, dipamerkan sepatu merah hadiah. Begitu agaknya suasana sebagian besar keluarga kita menyambut ibadah hari raya Idul Fitri ini. Tetapi wahai saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat, mari kita merenung sejenak dan kita layankan badan kita para saudara-saudara kita berkorban dan sakit dan anak-anak yatim. Mereka rayakan Idul Fitri ini wahai para muslimin tidak dengan menggunakan pakaian baru, tidak dengan menghidangkan makanan lezat, tidak pada hati yang gembira. Mereka sambut raya ini dengan hati pilu dan hati lega, karena semuanya tidak ada pada di samping anak-anak yang tidak berbapak dan tidak beribu. Mereka tak mempunyai baju baru pemberian ibu, tak ada celana berpemberian air, dengan perasaan pedih, ada hati yang tergelis dengan air mata yang berlinang-linang. Kenapa? Karena melihat orang yang senang-senang berhari raya. Kepada siapakah dia akan mengadukan nasib seperti ini? Ayah bukan telah tiada, paman pun telah pulang ke rumah. Oh muslimin yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita kembali kepada Al-Quran, surat Al-Ma'ad ayat 1 sampai 2. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Tahukah siapa yang dijadikan oleh Allah orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi kita ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala biar kita tahu bahwa orang mendustakan agama itu siapa? Fadzalikal ladzi yaqulu, orang yang tidak menghiraukan anak yatim,
menggerdik orang yatim, orang yang bakhil pada orang yang anak yatim, dan juga walaya hukum ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong untuk memberikan kasih sayang kepada anak orang miskin dan orang miskin. Untuk itu zakat fitrah diberikan sebelum sholat subuh. Ini hendaknya orang miskin bisa bergembira bersama-sama kita, berangkat ke masjid juga makan. Untuk itu adalah Rasulullah SAW menyunatkan kepada para jamaah sebelum kalau hari raya Idul Fitri kita disunatkan sebelum berangkat masjid, disunatkan untuk makan sesuatu. Para jamaah yang berbahagia, walaupun kita berpuasa atau full dengan tarawih, kalau hatinya tetap gersang, tidak menghiraukan anak yatim dan orang miskin, sementara perutnya sendiri penuh kenyangan, sedangkan tetangganya merintih lapar, maka orang tersebut akan digiring bersama-sama orang yang tidak menyesatkan, orang yang menyesatkan apa? Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puasa Ramadan adalah sebagai penakluk nafsu ammarah. Nafsu ammarah itu adalah nafsu ammarah besok senantiasa mengajak kepada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hanya cari jalan pintas untuk cari enaknya sendiri. Insyaallah dengan puasa Ramadan nafsu kita akan menjadi nafsu lawwamah, dan sekaligus itu menjadi nafsu mutmainnah, jadi nafsu yang lunak dan lembut dan tahu diri, tidak nanti, dan asalnya kesibukannya hanya al-mazim man-nakim binani, al-mazim masyahim binamin, yakni pengumpan, pencela, pengfitnah. Insyaallah sahabat Ramadan dia berubah menjadi ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli tasbih, ahli baca Al-Quran, ahli koreksi diri, tidak sibuk mencari dan kesalahan orang lain. Hadirin, Rasulullah menegaskan buka liman sawala aibu an yubnas, bahagia sekali orang yang pandai mengoreksi dirinya sendiri, tidak mengoreksi orang lain, sibuk dengan dirinya sendiri, jangan sibuk untuk urus orang lain. Hadirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi, "Duribat 'alaihim dhillatu aina ma tuqifun illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Kita tidak cukup untuk hablum minallah saja. Kita hina di mana-mana, walaupun itu orang-orang ahli ibadah. Kalau tidak menghubungkan sesamanya, bila tidak mampu sapa siapa antara sesamanya, antara satu sama lain, orang yang semacam itu kata Allah, adillah asohnya, dengan tetangganya tidak baik, dengan temannya tidak baik, dengan siapa saja tidak baik, lebih kepada orang tuanya pun tidak baik. Orang yang semacam ini, walaupun sholat lima waktu, tapi hidupnya akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti ridha walidain ini adalah menunjukkan bahwa kita harus baik kepada manusia. Allah ridho kepada seseorang kalau orang itu adalah membuat ridho kepada kedua orang tua. Lebih-lebih sehabis bulan puasa ini, hendaknya kita pandai-pandai bersilaturahim. Jangan sampai sudah habisan waktu untuk tidak bersilaturahmi kepada sesamanya, tetangganya, kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya, lebih-lebih kepada kedua orang tua. Hadirin yang berbahagia, Bapak hajat waktu khalasin, untuk itu kesempatan yang baik ini jangan sampai kita berpulang belakang dengan temannya selama 3 hari. Barang siapa yang tidak lama teman Jawa selama 3 hari, di dalam 3 hari itu meninggal dunia, kita akan masuk neraka, tidak bisa masuk. Ma'amin muslimain yang bagian fajr sofahan illa ufrolahu ma'qabla ayyatafarqa. Kesempatan yang baik ini kita bertemu dengan teman-temannya, di kebiasaan dari orang tua dulu punya teman, kita bersalam-salaman, minta ampun antara satu sama lain. Inilah bukan kesempatan
kesempatan yang tidak baik. Ini adalah kesempatan yang baik sekali. Kata Allah, kata Rasulullah, fayadlah sorfa. Barang siapa yang berjabat tangan antara satu sama lain, antara muslim sama lain, muslimat satu dengan muslimat yang lain, sebelum kita berpisah dengan keduanya, kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kepada orang tua, jangan sampai kita lupakan mohon ampun dari Dia bila dia masih hidup, dan bila sudah tiada, mohonkan ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis diterangkan masalah ziarah walidayni, barang siapa yang berkunjung atau mudik untuk kepada orang tuanya, kata Allah mengenai itu kata masalah itu, maka setiap langkah akan diberi kebaikan 100 kebaikan, dan kejelekan dia 100 kejelekan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti hari kiamat, yaumul qiyamah yukhrajus sahabaina dengan gelapnya nanti jalan akhirat, maka kita diberi cahaya oleh Allah untuk bisa berjalan dengan lancar. Dan kita nanti di Siratal Mustaqim ada cahaya dari nur untuk kita sebab-sebab dengan kebaikan dari orang tua kita masing-masing. Kalau sudah demikian, insya Allah kita bisa dikatakan hablum minallah wa hablum minannas. Mudah-mudahan kita kayumin waladatuhum sampai bulan Ramadan, mudah-mudahan kita bersih, bisa menjadi ampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana bersihnya seorang bayi yang baru lahir dari gerba ibunya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang betul-betul mendapat ridho Allah Jalla Jalaluhu, dan sekaligus menjadi orang yang istiqomah apa yang ada di dalam bulan puasa. Mari kita istiqomahkan sampai akhir hayat. Inilah pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kalau itu baik, kalau tidak baik memang adalah yang bicara kurang baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha wa rasulahu wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa ja'alani wa iyyakum min أقول بهذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الموفق العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة القدس وأيد بالمؤمنين من عباده، فقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والذين يذكرون فاشكروه على نعمه يذكركم ولذكر